Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala UPT Negeri 5 Bantaeng atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian, alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu agenda kita di sekolah, yaitu seminar pendidikan dengan tema sistematika kesepakatan kelas. Sebaik-baik ilmu adalah yang diamalkan, bukan ilmu yang hanya dilihat, didengar, lalu diendapkan begitu saja. Untuk mengefisienkan waktu, sebelum kita masuk ke materi inti, saya persilahkan kepada Pak Herman yang mewakili kepala sekolah untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini secara resmi. Kepada beliau, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kami diberikan kesehatan, kesempatan, umur yang panjang sehingga kami dapat menyempatkan diri untuk mengikuti kegiatan seminar yang insya Allah sebagai narasumber kita hari ini adalah Ibu Andriani Syam, berkolaborasi dengan kegiatan komunitas belajar kita yaitu Sulo Pandrita. Jadi sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Ibu Andriani hari ini itu merupakan tugas dari salah satu pemenuhan tugas untuk di calon guru penggerak. Namun saya memberikan saran kepada Ibu dan alhamdulillah diterima. Bagaimana kalau misalnya tugasnya Ibu itu dilaksanakan melalui komunitas belajar. Jadi kami sangat bersyukur karena kesediaan oleh Ibu Andri untuk berkolaborasi dengan komunitas belajar Sulo Pandrita. Untuk mengefisienkan waktu, selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Ya, terima kasih Pak. Supaya kegiatan kita berjalan dengan berkah, mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya persilahkan Bu Andri untuk memulai presentasi materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini mengikuti kegiatan seminar Sulo Pandrita SMA Negeri 5 Bantaeng yang dirangkaikan dengan salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bantaeng, diseminasi budaya positif modul 1.4. Nah, pada kesempatan hari ini saya mempunyai tugas untuk menyebarkan pemahaman penerapan pengalaman budaya positif di sekolah, terkhusus di kelas Bapak Ibu guru hebat sekalian. Nah, sebelum saya memasuki pemaparan materi terkait budaya positif, kira-kira Bapak Ibu guru sekalian ada yang mau mengungkapkan pendapatnya tentang budaya positif? Ya, silakan Ibu. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, saya akan memaparkan tentang pemahaman budaya positif menurut saya, bahwa budaya positif itu adalah program-program yang dilaksanakan di sekolah yang bisa menyatakannya visi dan misi sekolah atau prakarsa perubahan di sekolah
bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Bapak Ibu, seperti yang Ibu Kamaria paparkan bahwa budaya positif itu adalah salah satu kegiatan yang bisa mengantarkan murid-murid kita pribadi yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi pada dasarnya budaya positif itu adalah pembiasaan yang bernilai positif, di mana di dalamnya itu terkandung kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan karakter positif dalam diri murid, yang dimana kebiasaan yang sudah memudaya itu akan berjalan dengan sendirinya, baik ketika dalam pengawasan ataupun tidak. Nah, kemudian di dalam konsep-konsep budaya positif itu ada terdapat 6 konsep intinya. Yang pertama itu adalah disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang kemudian kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol guru, dan keenam itu adalah segitiga restitusi. Nah, disiplin positif. Pada dasarnya disiplin positif itu adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri melakukan suatu tanpa iming-iming, hukuman, sogokan, ancaman maupun hadiah. Nah, maksudnya di sini adalah disiplin positif itu adalah cara menerapkan sikap positif di mana kegiatan yang dilakukan oleh anak tersebut itu sesuai dengan keinginannya tanpa adanya paksaan, hukuman, ancaman, hadiah ataupun iming-iming. Ya, dalam artian apa yang dilakukan oleh anak sesuai dengan yang mereka inginkan. Nah, kemudian lanjut di nilai-nilai kebajikan universal. Nama itu adalah nilai kebajikan yang termuat dalam profil pelajar Pancasila, di mana di dalam profil pelajar Pancasila itu memuat 6 nilai kebajikan universal. Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri, ketiga bernalar kritis, keempat berkebinekaan global, kelima bergotong royong dan kreatif. Nah, silakan diperhatikan Bapak Ibu guru sekalian gambar yang tampil di depan. Nah, menurut Bapak Ibu guru sekalian, nilai kebajikan apa yang tercermin dalam gambar di samping? Ya, jadi ini adalah salah satu kebiasaan kita di SMA Negeri 5 Bantaeng setiap hari menjemput anak-anak dengan program 3S, senyum, sapa, salam. Ya. Nah, di mana nilai kebajikan yang tercermin dari gambar di atas yang sering kita lakukan setiap hari menjemput anak-anak itu merupakan salah satu penguatan karakter dengan menerapkan sikap hormat kepada Bapak Ibu guru kita, kemudian sikap menghargai kita kepada anak-anak kita yang telah datang ke sekolah dengan semangat yang luar biasa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah kita. Nah, kita akan masuk di teori motivasi. Jadi motivasi itu adalah sekumpulan konsep dan prinsip yang berusaha menjelaskan mengapa dan bagaimana seseorang terdorong untuk melakukan suatu tindakan. Sederhananya, teori motivasi mencoba mengungkap apa yang mendorong seseorang untuk berbuat dan mencapai tujuan tertentu. Nah, di dalam kehidupan manusia ada 2 jenis motivasi, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Di dalam motivasi eksternal itu kita melakukan suatu tindakan karena adanya dorongan-dorongan dari luar atau pengaruh-pengaruh dari luar. Ya, misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian mendapatkan imbalan atau hadiah, ya, sehingga kita melakukan sesuatu. Kemudian motivasi internal. Nah, motivasi internal itu adalah motivasi tersebut berasal dari dalam diri kita masing-masing, ya, tanpa adanya paksaan, tanpa adanya pengaruh dari luar. Nah, silakan diperhatikan kembali Bapak Ibu guru.
Nah, gambar tersebut itu memperlihatkan bahwa kegiatan gotong royong atau kerja bakti yang dilakukan oleh anak didik kita. Nah, kira-kira motivasi dalam diri anak didik kita itu apa? Motivasi eksternal atau internal? Silakan Pak Mustafa. Oh, perwakilan nih Pak Mus. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kalau melihat dari gambar yang ada di atas, ya memang tercermin dari internal. Tapi kalau kita kembali ke keadaan sehari-hari, di mana pada saat kita melakukan kerja bakti, itu harus ada dorongan dari luar. Tidak akan pernah anak-anak akan bekerja kalau tidak ada dorongan dari luar. Eksternal itu tidak hanya mendapatkan imbalan saja, tapi bagaimana apa yang mendorong anak-anak itu untuk bekerja. Kalau yang dari dalam diri itu internal, dan kalau dari luar itu eksternal. Seperti kita mengungkap bahwa hari ini kita ada kerja bakti, itu salah satu dorongan. Ya, tolong wali kelasnya disampaikan pada nawalannya untuk bekerja bakti. Itu adalah dorongan. Karena kalau untuk internal tanpa disuruh mereka akan bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, Pak. Sama nih. Sama nih. Jadi Pak Mustafa mengatakan bahwa itu termasuk motivasi eksternal. Nah, sebelum saya mengemukakan pendapat saya sesuai dengan apa yang saya pahami, pertama, motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di dalam hal tersebut ada beberapa pertanyaan yang mungkin sering muncul dalam diri siswa. Ketika saya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi dalam artian misal seperti tadi yang saya tampilkan tentang siswa anak murid kita yang melakukan kerja bakti. Nah, kalau motivasi eksternal, mereka mengatakan bahwa mereka beranggapan bahwa apa yang akan terjadi ketika saya tidak melakukan atau mengikut serta dalam kerja bakti tersebut. Nah, itu kalau mereka takut akan hukuman. Kemudian, apa yang akan saya dapat bila saya mengikuti kegiatan kerja bakti tersebut? Jadi itu. Nah, sehingga kita kembali ke motivasi yang tercermin dalam diri murid kita, ya kita harapkan kerja bakti yang merupakan rutinitas kita setiap hari Jumat itu adalah yang tercermin atau yang tumbuh dalam diri murid kita harapkan adalah motivasi internal. Kita harapkan, ya, kita harapkan karena dari motivasi internal tersebut itu menunjukkan bahwa anak sudah terbiasa untuk melakukan kegiatan positif tanpa adanya paksaan, hukuman, ataupun hadiah dari bapak ibu gurunya. Seperti itu mungkin bapak ibu guru di. Nah, kita ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan rangkaian dari kesepakatan kelas. Tidak akan ada keyakinan kelas kalau tidak ada kesepakatan. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu tentang kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas merupakan kumpulan aturan atau norma yang disepakati bersama antara guru dan murid untuk mengatur kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Kesepakatan kelas merupakan fondasi bagi terbentuknya keyakinan kelas. Ketika kesepakatan kelas dijadikan dengan konsisten dan diinternalisasi oleh murid, maka akan terbentuk keyakinan kelas yang kuat. Keyakinan kelas ini akan membuat suasana belajar menjadi lebih nyaman, efektif, dan menyenangkan. Saya mudah-mudahan videonya bisa terputar terkait dengan langkah-langkah kesepakatan kelas. Halo. Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan Kan cari lah sudah sambung tuh. diterangkan dalam menyusun kesepakatan kelas. Mari kita simak bersama. Izinkan murid untuk menyampaikan masalah yang dihadapi saat ia berada di kelas dan harapan kelas yang membuatnya nyaman. Hal ini bisa dilakukan secara individu, berkelompok, atau dari seluruh kelas. Seperti apa kelas impianmu? Ceritakan kelas impianmu.
Hal ini memberi kesempatan murid dilibatkan dalam mengatur kelas. Cara ini menjadi lebih efektif dibandingkan hanya memberitahukan hal apa saja yang dilarang dilakukan. Menurut kalian, apa yang harus kita lakukan untuk kebebasan yang tidak? Lakukan diskusi untuk mendapatkan umpan balik dari murid. Perjelas tentang kesepakatan kelas. Penting jika kesepakatan kelas berisi aturan yang murid percaya dan bisa dilakukan, baik sebagai individu maupun dalam kelompok. Pastikan bahwa semua daftar memang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Jika ada yang terlewati, pandu murid untuk menambahkan tujuan lain yang merupakan atau menghapus tujuan yang tidak utama. Buatlah poster atau tabel yang menampilkan kesepakatan kelas yang disetujui di akhir. Kesepakatan kelas dibuat dapat berupa panduan tingkah laku, berupa kata yang positif. Misalnya, jangan berlari, berubah menjadi berjalan dengan hati-hati. Hindari kata jangan dan dilarang. Pada poin pertama, murid sepakat saling mendengarkan antara guru dan murid. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami, guru dan murid yang saling menyayangi. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu saling menyayangi. Pada poin kedua, murid sepakat. Murid aktif dan semangat saat belajar. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang semangat belajar. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu semangat. Pada poin ketiga, murid sepakat saling membantu jika ada yang mengalami kesulitan. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Buatlah penekanan pada sifat positif dari kesepakatan kelas tersebut, yaitu peduli. Pastikan jumlah poin kesepakatan kelas tidak terlalu banyak, sehingga mudah dipahami dan dilakukan murid. Untuk menciptakan rasa memiliki, beri waktu bagi semua murid untuk menandatangani atau memberi nama ataupun tanda pada poster kontrak kesepakatan. Guru juga perlu memberikan tanda tangan. Letakkan poster kontrak kesepakatan di bagian kelas yang terlihat oleh semua murid dan guru. Perhatikan umur perkembangan murid. Untuk murid PAUD, bisa memberikan cap tangan untuk tanda menyepakati kesepakatan kelas. Lakukan refleksi secara rutin terkait kontrak kesepakatan kelas yang sudah disusun. Tanyakan siswa terkait perkembangan beberapa aturan dan tentukan ada hal yang perlu diubah atau diperbaiki. Apakah kesepakatan kelas ini sudah bisa dilakukan? Sudah Bu, tapi kadang masih ada yang suka ngobrol. Ayo kita diskusikan lagi mengapa hal ini sulit dilakukan. Baik Bu. Lakukan proses ini terutama saat pertama, awal tahun ajaran baru. Kedua, saat ada murid yang melakukan hal yang tidak sesuai kesepakatan. Ketiga, sebelum menjalankan aktivitas baru. Keempat, ketika awal masuk sekolah setelah libur panjang. Proses ini tidak akan pernah berhenti dan akan selalu dikembangkan. Seperti proses belajar yang terus berlangsung selama kita hidup. Ya, jadi itulah Bapak Ibu guru hebat terkait sistematika atau langkah-langkah dalam kesepakatan kelas antara guru dan murid. Nah, kita lanjut ke bagian keempat tentang konsep inti dari budaya positif itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Dan kelima itu adalah penyelesaian atau power.
Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu bibit tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyelesaikan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Oke, jadi Bapak Ibu guru hebat, terkait dengan video tersebut mengatakan bahwa anak yang melakukan pelanggaran itu disebabkan karena ada kebutuhan dasar manusianya yang tidak terpenuhi dengan baik. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kebutuhan untuk bertahan hidup itu meliputi kebutuhan yang bersifat fisiologis atau bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, kebutuhan biologis seperti bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologinya pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, seperti tadi bahwa kebutuhan kebutuhan untuk bertahan
hidup itu misal anak yang terlambat masuk ke kelas disebabkan karena lapar mungkin jadi ke kantin nih. Nah, sehingga dia tidak menjalankan kesepakatan kelas, terlambat ke kelas karena mungkin dia memenuhi dulu kebutuhan dasar hidupnya itu makanan, ya seperti itu Pak. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ada beberapa anak murid kita yang mungkin melakukan pelanggaran karena tidak merasakan kasih sayang, ya, dan tidak diterima oleh kelompoknya, misal dari orang tuanya tidak mendapatkan perhatian yang penuh, akhirnya anak murid tersebut melakukan suatu pelanggaran untuk melampiaskan rasa kasih sayang yang tidak didapatkannya, sehingga dia melakukan misal pelanggaran dalam hal kegiatan di sekolahnya. Kemudian yang ketiga, kebebasan, kebutuhan akan pilihan yang freedom, dalam artian mau bebas, ya, misal di dalam kelas. Kadang di dalam kelas ketika anak merasa kebutuhan hidup di poin kebebasan itu tidak terpenuhi, maka akan melakukan kegiatan-kegiatan lain, ya, misal ketika bapak ibu gurunya menjelaskan, maka mereka akan bermain-main pula di belakang, ya, dengan melakukan kegiatan yang mereka inginkan. Jadi ketika kebutuhan dasar kebebasan dari murid itu tidak terpenuhi dengan baik, ya, salah satunya mereka biasa memperlihatkannya dengan ciri-ciri bahwa mereka ingin melakukan kegiatan yang lebih yang lebih menarik. Maka dari itu di dalam kurikulum Merdeka, itu ada yang dinamakan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Nah, biasanya kebutuhan akan kesenangan yang dibutuhkan oleh murid itu adalah mau bermain, ya, hampir sama dengan kebebasan, mereka menginginkan apa yang mereka inginkan. Nah, ketika kebutuhan untuk merasa senang itu biasanya, ya, mereka juga melakukan apa yang mereka inginkan sesuai dengan apa yang membuat mereka senang. Ya, sama halnya dengan kita akan bersemangat mengikuti kegiatan ketika hal tersebut adalah apa yang kita senangi. Seperti misal anak suka masuk di kegiatan misal kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan alam, tetapi orang tuanya ini tidak membiarkan atau mengizinkan anaknya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nah, akhirnya kebutuhan dasar kesenangannya itu akan tidak terpenuhi, yang membuat salah satunya motivasi untuk ke sekolah mungkin akan berkurang. Nah, itu adalah beberapa hal yang membuat anak murid ketika kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi maka akan melahirkan sebuah misal kesalahan-kesalahan yang berakibat ketidakpatuhannya dalam kesepakatan yang sudah mereka buat bersama. Kemudian kebutuhan akan penguasaan. Nah, mereka butuh atas kemampuan, pengakuan atas kemampuan yang mereka miliki. Selalu mau menjadi selalu mau menjadi pemimpin, selalu mau menjadi yang terdepan, yang selalu mau diperhatikan. Dia yang paling menonjol di antara teman-temannya, ya. Jadi biasa itu ada anak-anak yang biasa katanya teman sama gurunya, cari-cari muka, ya, meskipun tidak bilang itu tahu ibu. Ya, mereka butuh kebutuhan atas pengakuan kemampuan yang mereka miliki. Biasanya ketika mereka mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya, dan didengarkan sehingga dia mempunyai rasa harga diri yang mungkin membuatnya akan menjadi tinggi hati. Nah, kemudian ada kasusnya. Ibu Nur adalah guru wali kelas di SMA Pelita Hati. Dia sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yang bernama Doni. Beberapa guru mapel di kelas 101 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang
seringkali melakukan tindakan yang memicu keributan di kelasnya pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, pertanyaannya, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Nur, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Kebutuhan dasar manakah yang berusaha dipenuhi oleh Doni? Jadi kasusnya ini, saya ulang, Ibu Nur adalah guru wali kelas di kelas 11-1 di SMA Pelita Hati. Dia sedang bingung menghadapi oleh salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa guru mapel di kelas 11 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali melakukan tindakan yang memicu keributan di kelasnya pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, pertanyaannya, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Nur, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Kebutuhan dasar manakah yang berusaha dipenuhi oleh Doni? Silahkan Bapak Ibu. Kasih atas kesempatan yang diberikan. Tugas di atas, yaitu saya akan memanggil Doni apa yang membuat dia melakukan budan di kelas pada saat pembelajaran berlangsung. Dan di atas ada beberapa guru, artinya tidak semua guru dia memicu keributan. Jadi artinya anak ini kita tidak bisa menyimpulkan bahwa anak ini 100% bermasalah atau salah pada dirinya. Jadi kita mencari tahu dulu bagaimana, kenapa dengan beberapa guru ini sehingga dia memicu keributan. Karakter guru atau dia maunya seperti apa, sehingga di sebagian guru dia bisa belajar dengan baik atau tidak memancing keributan. Kita mungkin sebagai wali kelas bisa bicara dari hati ke hati, dengan siswa tersebut atau dengan murid tersebut, apa permasalahan sehingga di guru ini Anda sering memicu keributan atau saat pembelajaran berlangsung tidak atau mungkin overaktif ya, dalam artian negatif begitu, bukan aktif dalam artian positif. Jika dia mengungkapkan alasannya, mungkin kita sebagai wali kelas bisa memberikan motivasi bahwa setiap guru itu memberikan pelajaran yang berbeda-beda, memiliki sifat yang berbeda-beda. Jadi kita sebagai siswa harus memahami setiap gurunya atau pengertian terhadap gurunya, sehingga kita apabila tidak mungkin senang dengan pembelajaran guru tersebut, kita harus mengikuti saja alur yang terjadi di kelas. Diam saja mungkin kalau dia memang tidak bisa aktif seperti pembelajaran di guru-guru lainnya, mungkin dia bisa saja menyimak di dalam kelas tenang, tidak perlu mengganggu teman-temannya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi bagaimana Pak Mus mau silakan berpendapat. Terima kasih. Kalau pendekatan yang sudah dikatakan oleh Ibu ini ya sudah sering dilakukan mungkin. Tapi kalau saya menjadi wali kelas ya dulu, ada hal-hal yang saya akan ambil supaya anak itu akan mensugesti, ada dorongan dari luar supaya anak itu bisa berubah. Saya gini Bu,
misalnya si Doni karena sering buat keributan karena ada sesuatu yang mungkin tidak didapatkan kepuasan akan kasih sayang, di situ saya sebagai wali kelas akan menjadi orang tua seutuhnya. Nah, misalnya mungkin si Doni ini karena dia lapar dia membuat keributan, ya saya kasih misalnya Doni, kamu tidak melakukan keributan selama 7 hari, saya akan melakukan mentraktir kamu makan siang selama 7 hari. Sekarang menyambung kembali begitu. Nah, menyambung begitu dari sana. Nah, uskuan jelas. Nah, lama kelamaan dia akan mengikut, bersugesti. Tidak apa-apa kalau kita pastor untuk anak-anak kelas kita. Ya, artinya pernah saya perhatikan Pak Ruslan. Ada saudara Pak Ruslan memang mungkin tidak dimiliki oleh guru di sini pada saat dia melakukan pendekatan terhadap Ariel. Ya, dia berhasil. Nah, di mana Pak Ruslan itu pada saat dia mendapatkan Ariel yang lurus termenung, dia memanggil, ayo kita makan dalam. Nah, dan di situ ada perubahan dari Ariel saya lihat. Dan di situ mungkin kita tidak harus terlalu mengikuti teori-teori yang berlaku yang mungkin kita ambil tindakan bagaimana mensugesti anak itu supaya bisa berubah. Ya, biasa kita selalu ingin lihat teorinya begini. Karena biasa teori itu tidak sesuai dengan keadaan yang kita alami. Jadi sebaiknya kita melakukan tindakan-tindakan yang memang bisa menyentuh hati pada anak itu. Itu hanya satu contoh. Ya, tapi bukan harus itu yang dilakukan. Kader saya selama tahun ini. Jadi terima kasih Bapak Ibu Guru Hebat yang sudah mengemukakan pendapatnya terkait kasus yang dihadapi oleh Bu Nur. Jadi pada dasarnya ketika kita menghadapi situasi seperti Bu Nur, yang harus kita lakukan itu adalah pertama harus kita mengetahui apa yang membuat mereka melakukan hal tersebut. Artinya kita harus memanggil mereka bertemu secara langsung, artinya memanggil secara pribadi, ya, memanggil secara pribadi untuk mengajak berbicara si Doni secara terbuka terkait hal-hal yang membuatnya alasan dia mau berbuat seperti itu, ya, sehingga kita akan mengetahui bahwa yang inilah yang membuat si Doni melakukan hal tersebut. Ternyata kebutuhan dasar ini yang membuat Doni ini melakukan keributan di kelas. Jadi yang pertama itu harus mengajak seperti yang dikatakan oleh Ibu ini, mengajak bicara, memanggil secara pribadi Doni, ditambah lagi dengan pendapatnya Pak Mustafa bahwa tidak apa-apa kalau kita mensugestinya dengan mentraktirnya atau membuatnya awalnya kita kasih imbalan dulu, kalau dia seperti ini akan saya diberikan, kalau kamu seperti ini akan saya berikan ini, tapi tidak apa-apa, cuman yang seharusnya kita perhatikan bersama bahwa ketika kita selalu memberikan imbalan kepada anak-anak, berarti kita tidak membuat mereka menjadi pribadi yang mandiri, karena selalu mengharapkan imbalan dari apa yang mereka lakukan. Tetapi ketika hal tersebut untuk memotivasi mereka, ya, satu kali bolehlah. Untuk selanjutnya mungkin harus harus dipertimbangkan jauh lebih lagi seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu Guru Hebat. Jadi kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi oleh Doni, ya, seperti yang dikatakan oleh Buni, kesenangan karena hanya ada beberapa guru yang kasih begitu, tidak semua. Berarti ada beberapa guru yang mungkin kebutuhan dasar kesenangan oleh Doni yang dimiliki oleh Doni itu tidak terpenuhi dengan baik oleh guru tersebut, sehingga dia melakukan keributan untuk memenuhi kesenangan dirinya di dalam kelas. Terima kasih. Kemudian kita lanjut atau saya lanjut dulu Bapak Budi. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terkait masalah kesepakatan kelas, keyakinan kelas,
Kenapa ada yang melanggar? Saya lebih setuju ketika seperti ini. Kenapa orang melakukan pelanggaran? Nah, ini yang mungkin terlewatkan tadi, keyakinan. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam kesepakatan yang telah dibuat bersama. Itu adalah nilai. Kenapa orang melanggar? Karena orang tidak paham, tidak mengetahui akan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam kesepakatan itu. Contoh, semua siswa harus datang tepat waktu. Namun toh nyatanya masih ada siswa yang datang terlambat. Kenapa ini terlambat? Karena maupun sampai kiamat kita selalu mengagung-agungkan semua siswa harus datang tepat waktu. Tapi kalau siswa tersebut tidak paham betul dengan nilai kebajikan yang terkandung, kenapa kita harus tepat waktu datang ke sekolah? Satu, kalau saya terlambat, maka saya akan ketinggalan mata pelajaran. Itu nilai kebajikan. Kalau saya tepat waktu datang ke kelas, maka pastinya saya akan memperoleh informasi ilmu dari seorang guru yang lebih dibandingkan teman-teman saya yang akan terlambat. Itu nilai kebajikan. Contoh berikutnya, ketika berkendara motor, maka diwajibkan menggunakan helm. Tapi kan masih banyak juga orang di luar sana mengendarai motor tanpa menggunakan helm. Apa yang menyebabkan mereka? Apakah kebutuhannya tidak terpenuhi? No. Mereka banyak uang untuk beli helm, berlebih malah untuk kalau hanya membeli helm. Tapi apa yang membuat mereka seperti itu? Karena dia tidak memiliki, tidak paham, tidak mengetahui apa yang terkandung nilai-nilai kebajikan yang ada dalam himbauan itu. Apa yang terjadi ketika misalnya terbentur di luar sana tanpa menggunakan helm? Tabrakan ketika tidak menggunakan helm, itu kan bahayanya jauh lebih tinggi dibandingkan saat menggunakan helm. Bisa saja geger otak, bisa saja membahayakan, bukan hanya geger otak sampai meninggal malah kalau kepalanya benturan. Ini semua yang harus dipahamkan sehingga orang tidak melakukan pelanggaran karena memang dia paham betul akan nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam aturan itu. Jadi landasan utama yang harus dilakukan ketika kita buat kesempatan kelas adalah kita memberikan pemahaman kepada siswa bahwa nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam kesepakatan ini seperti ini, nah dampaknya seperti ini. Itu yang harus dipahamkan kepada mereka. Saya kira itu, Ibu. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke 5 posisi kontrol. Nah, ini sudah sering kita lakukan bersama tentang 5 posisi kontrol. Ada 5. Yang pertama itu adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, pertama penghukum. Nah, kalau penghukum selalu membuat siswa akan mendapatkan ganjaran atau sanksi ketika melanggar. Ya, jadi misal contohnya biasanya guru itu ketika mendapatkan muridnya yang terlambat misal, berapa persen? Itu penghukum. Selalunya terlambat. Kemarin terlambat lagi, hari ini terlambat lagi. Pusat kok. Itu hukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Kalau pembuat merasa bersalah tidak dengan menggunakan kata-kata keras dan kasar, tetapi lebih lembut, tetapi membuat kita merasa bersalah. Misal contohnya, Dek, terlambat lagi Sek. Kemarin terlambat lagi. Hari ini terlambat lagi. Tidak kasihan. Itu sama bapak, ibu bapak ke rumah. Banting tulang nih, tidak kenal nih siang, malam, pagi. Itu bekerja keras untuk kalian. Tetapi kalau begini terus tidak Dek,
datang ke sekolah mau tak, ini kemarin terlambat ki, hari ini terlambat ki lagi, sampai di sekolah tidak langsung masuk di kelas, main-main ki lagi di luar, itu terus dia mau kerja seperti yang biasa saya pernah saya lakukan sama anak wali saya. Ketika mereka melanggar, benda tidak kasihan itu sama saya nak. Selalunya saya terus dipanggil sama guru BK. Ibu anak wanita begini lagi, bolos ini lagi, begini lagi, tidak kasihan itu sama saya nak. Masa saya terus yang mau dipanggil sama guru BK? Masa saya lagi napanggil kesiswaan? Gara-gara kita. Jadi seperti yang saya alami, ya, membuat secara tidak langsung membuat merasa bersalah. Masa selalu saya yang mau dipanggil sama guru BK gara-gara terlambat, tidak kasihan gitu sama saya. Gitu. Kemudian teman. Nah, teman itu biasanya kita, ya, seperti yang sering saya lihat, bagaimana interaksinya guru dengan murid ketika menggunakan posisi kontrol sebagai teman, ya, seperti teman. Mungkin apa sih itu kemarin tidak datang, terlambat lagi, apa dibikin di rumah tak? Jadi istilahnya berusaha guru ini membuka pembicaraan atau diskusi secara terbuka, ya, supaya anak tidak merasa tertekan. Tetapi kalau murid itu biasanya anggap gurunya sebagai temannya, kadang itu terlalu longgar juga, ya. Dalam artian tidak ada batasan antara guru dengan murid. Lepas bintang di sebayanya. Ya. Kalau lewat biasa, ya seperti itu, karena dianggap sebagai teman. Sebenarnya bagus, ya. Murid bisa lebih terbuka dengan kita. Kita akan mengetahui apa masalah yang kita hadapi, karena mereka bisa terbuka untuk mengungkapkan apa isi hati mereka. Tetapi ya ada tapinya kalau posisi kontrol kita itu sebagai teman. Biasanya kalau sama kita seenaknya, ya, seenaknya, karena bilang pidana hukum ya itu. Pasti ini kalau terlambat ke kemudian kasih penjelasan, pasti dia bilangnya, oh ya paling jangan kalau diulangi nih. Begitu. Tapi kalau posisi sebagai teman itu juga ada posisi dampak positif dengan dampak negatifnya. Biasanya dulu kalau seperti itu memilih si murid akan memilih gurunya. Ini ada beberapa yang terjadi contoh kasus di kelas kita. Kalau guru senangi yang dianggap temannya, yang suka yang terbuka dengan anak murid tersebut, akan berhasil di kelasnya. Tetapi kalau bukan gurunya atau guru pengganti, artinya murid akan membuat dirinya bergantung kepada guru yang membuat mereka merasa nyaman, tapi membuat dia juga seolah-olah mendapatkan perlindungan meskipun dia salah, seperti itu. Kemudian pemantau. Nah, kalau di pemantau ya mengawasi, ya. Mengawasi, coba sudah dikasih kebebasan untuk bertanggung jawab mandiri, tetapi masih dipantau. Misal ketika dia melakukan pelanggaran, misal kira-kira apa yang kamu langgar? Apakah kamu sudah melakukan hal yang baik? Apa kira-kira konsekuensi yang akan kamu dapatkan ketika melanggar hal tersebut? Nah, kemudian posisi kelima itu adalah manajer. Nah, posisi manajer itu adalah posisi yang diidam-idamkan oleh semua guru, ya, yang memberikan murid kebebasan untuk bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan, ya. Sehingga ada beberapa poin yang mereka ketika tidak menjadi posisi sebagai manajer itu biasanya kita kembali seperti yang dikatakan oleh Pak Firman tadi, bahwa harus mempertanyakan keyakinan apa
Dan ketika kita mempertanyakan hal tersebut, berarti kita sudah memperkenalkan nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Ya, keyakinan apa yang sudah kalian langgar? Ya, apa yang kita yakini? Ya, seperti apa seperti apa yang akan kamu lakukan ketika kamu melakukan pelanggaran ini? Bagaimana cara memperbaikinya? Jadi di sini guru memberikan kesempatan kepada murid untuk mengakui atau bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, kemudian mengakui, menyadari bahwa oh iya salah Kak. Di posisi manajer membuat murid merasa mandiri bahwa oh ketika saya melakukan hal ini berarti saya harus bisa meyakinkan diri saya bahwa saya harus menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan yang saya lakukan, kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Jadi intinya di posisi manajer ini guru berusaha untuk membuat murid menyadari kesalahan apa yang mereka buat, apa konsekuensi atau keyakinan-keyakinan apa yang mereka lakukan sehingga hal tersebut bisa terjadi, yang kemudian bagaimana cara mereka untuk memperbaiki ya kesalahan-kesalahan yang mereka buat. Jadi itu Bapak Ibu guru. Sehingga di 5 posisi kontrol guru, yang pertama itu sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian teman, apalagi ini pemantau dan manajer. Itu yang paling tidak disarankan itu adalah 2 posisi kontrol, yaitu penghukum dan pembuat merasa bersalah. Ya, karena kalau pembuat dan merasa bersalah itu masih digunakan oleh Bapak Ibu guru, berarti kita sudah melakukan hal yang tidak berpihak pada murid, yang membuat murid menjadi terluka misalnya, ya, diintimidasi. Nah, harapannya kita selalu berada di posisi manajer. Jadi setiap murid yang mengabaikan keyakinan kelas maka ada perlakuan khusus. Murid yang mengabaikan keyakinan kelasnya kita berikan perlakuan untuk mengingat kembali apa nilai kebajikan yang mereka percaya, yang merupakan landasan dari keyakinan kelas yang telah disepakati. Jadi seperti yang dikatakan oleh Pak dikatakan oleh Pak Herman bahwa harus guru pada saat murid guru harus memperkenalkan, memberitahukan, menginformasikan kepada murid-muridnya nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalam kesepakatan kelas, sehingga mengantarkan murid menjadi mandiri dan bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Ya, sehingga itulah beberapa hal yang membuat budaya positif itu mulai dari disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia. Nah, itu adalah satu kesadaran yang tidak bisa dipisahkan. Karena dari situlah bibit-bibit yang membuat murid menjadi terbiasa melakukan budaya positif. Dan yang terakhir itu adalah tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi adalah sebuah konsep dalam pendidikan yang bertujuan untuk membantu individu, terutama anak-anak, untuk belajar dari kesalahan mereka dan memperbaiki perilaku mereka. Konsep ini menekankan pada pemulihan dan pertumbuhan karakter, bukan hanya pada hukuman atau atas kesalahan. Nah, seperti ini Bapak Ibu konsep segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan. Jadi itu segitiga restitusi ini dalam artian ketika kita mendapatkan anak murid kita melakukan pelanggaran,
terhadap nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama, ya diharapkan Bapak Ibu guru menerapkan konsep segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Nah, pada poin menstabilkan identitas ada beberapa pernyataan-pernyataan dalam diskusi dengan murid yang bermasalah. Nah, misal berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Hal ini bertujuan agar murid tidak merasa terintimidasi. Sehingga ketika kita menerapkan segitiga restitusi harus menstabilkan identitas murid terlebih dahulu, sehingga dari situ akan menstabilkan dan mengembalikan kepercayaan dirinya. Ya. Karena biasanya ketika kita langsung menyalahkan, maka langsung didaun anak-anak. Sehingga diharapkan ketika kita menghadapi pelanggaran-pelanggaran anak atau menghadapi anak yang melakukan masalah-masalah, harus menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Nah, ada beberapa poin yang menunjukkan bahwa ini adalah pernyataan tentang validasi tindakan yang salah ketika kita berinteraksi dengan murid yang bermasalah. Pertama, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, sehingga istilahnya kita memberi kesempatan untuk murid menjelaskan apa yang menyebabkan sehingga mereka melakukan hal tersebut. Kita membuat murid menyadari bahwa hal tersebut yang dilakukannya adalah salah, tetapi tidak menyalahkan. Kemudian yang ketiga itu adalah kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misal ketika ada pernah juga ini kasus di kelas berapa ya, saya lupa. Ketika ini murid perempuan itu saling jambak-jambakan satu dengan kelas 4 dulu. Mereka jambak-jambakan. Saya sempat mempertanyakan kepada anak peliput karena kebetulan dia yang menjambak temannya. Saya bilang, kenapa dijambak ini nak? Ada ibu, nggak bilang tak benar. Karena laki-laki nggak begitu, malu-malu kalau laki-laki begitu. Untuk itu dia ada sih, dijambak lagi tidak dibukakan di jilbabnya. Jadi ibu bilang, oh jadi marah tidak kalau dikasih begitu sih. Bilang iya ibu, kenapa sih? Kita bilang salah sih. Iya ibu, aku tahu sih. Tapi siapa mau dia? Kalau kita ya bu, Pak, dia kembali ke saya. Kita ya bu, kalau Nabi begitu di banyak orang, bagaimana kira-kira perasaan kami? Pasti tersinggung nggak juga, tapi pasti ada di hal-hal yang lain yang bisa dilakukan supaya tidak menjambak, karena bisa jadi itu nanti masuk ke penjara gara-gara begitu melapor gitu. Nah, jadi intinya di validasi tindakan yang salah membuat murid tahu kesalahannya, sehingga kita harus memberikan dukungan bahwa oh iya salah memang, cuma pasti ada hal-hal yang lebih baik yang kita lakukan untuk mengekspresikan kesalahan terbesar. Itu. Kemudian yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita tahu kalau lu jambak di rambutnya orang, kira-kira apa yang lu melanggar di situ, keyakinan apa yang sudah kita sepakati bersama. Nah, itu nih kemudian dia mengatakan bahwa oh iya jadi saya kira paling kalau di sekolah di kelas harus menghargai, menghormati satu sama lain, tidak melakukan kekerasan atau keributan. Nah, saya membuat keributan gara-gara menjambak anaknya orang. Jadi di dalam menanyakan keyakinan bahwa kita mempertanyakan keyakinan apa yang sudah kamu langgar. Kemudian nilai-nilai apa yang kira-kira, nilai-nilai kebajikan apa yang sudah termaktub atau yang tertuang di dalam keyakinan kelas yang kemudian kamu langgar. Apakah kamu akan memperbaikinya? Iya bu. Mau minta maaf? Iya bu. Nah,
kita memberikan dorongan semangat lagi bahwa kalau begitu kamu sudah menyadari kesalahanmu, mudah-mudahan temanmu juga itu menyadari kesalahan sehingga kita bisa berbuat sama-sama menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab dan berkolaborasi, kemudian melahirkan budaya-budaya positif di sekolah kita. Jadi itu Bapak Ibu guru hebat terkait dengan pemaparan saya terkait budaya positif di sekolah, terutama di kesepakatan kelas. Meskipun kesepakatan kelas harus kita yakini bahwa anak murid itu akan menyepakati apa yang sudah mereka diskusikan, sepakati bersama di kelas. Ketika gurunya mampu menyampaikan nilai-nilai kebajikan apa yang terkandung di dalam kesepakatan kelas tersebut, bukan hanya sekedar sepakat, ya, bukan hanya sekedar sepakat yang kemudian bisa kita terapkan ketika murid melakukan pelanggaran terhadap keyakinan itu menggunakan konsep segitiga restitusi. Jadi terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Pertemuan penyebaran, penerapan, pemahaman tentang budaya positif di sekolah, di mana memuat terkait 6 konsep inti budaya positif itu sudah kita bahas bersama-sama, meskipun pada dasarnya di dalam kegiatan ini ada beberapa kendala yang kita yang terjadi. Semoga di budaya positif terkhusus di kesepakatan kelas yang kemudian melahirkan keyakinan kelas, Bapak Ibu guru hebat termasuk saya yang menjadi seorang pemula pada budaya positif ini berusaha semaksimal mungkin untuk mendorong diri saya untuk menjadi lebih baik lagi ketika berhadapan dengan murid-murid yang mempunyai kebutuhan yang beragam, sehingga di dalam budaya positif itu harus kita tanamkan ke diri kita terlebih dahulu. Artinya seperti yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak, setiap modul yang kita pelajari itu ada poin pertama adalah mulai dari diri. Jadi konsep-konsep inti, konsep-konsep budaya positif itu harus dimulai dari diri pribadi guru dulu. Nah, kita kembali ke konsep inti budaya positif. Seperti yang sudah berusaha saya paparkan terkait dengan budaya-budaya positif di kelas khususnya, kemudian secara umum di sekolah, ada beberapa poin yang harus kita pahami bersama, bahwa semua budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah itu harus dimulai dari diri kita terlebih dahulu. Karena pada dasarnya guru adalah panutan oleh murid-murid kita. Seperti yang terpampang nyata di ruang guru kita, bahwa guru digugu dan ditiru, ya. Sehingga budaya-budaya positif yang akan kita terapkan harus terlebih dahulu kita terapkan ke diri kita terlebih dahulu, ya, agar penerapan kepada penyembahan kepada murid-murid kita terkait dengan budaya-budaya positif seperti disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, kemudian motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi itu bisa kita amalkan,
kita bisa terapkan di anak murid kita untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, karena sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara Utara bahwa pendidikan itu harus berpusat pada murid. Segala sesuatunya yang menjadi tujuan utama, fokus utama itu adalah kebutuhan murid dan murid. Sehingga kita harus mampu menjadi pribadi yang bisa dicontoh, digugu, dan ditiru oleh anak murid kita. Jadi kesimpulan yang bisa saya terapkan, yang saya ambil dari kegiatan ini bahwa pendidikan berpusat pada murid. Guru berusaha sekuat tenaga untuk menerapkan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid-muridnya. Segala sesuatunya berasal dari guru dan kemudian melibatkan murid pada setiap keputusan dan kebijakan yang diambilnya, seperti sehingga pribadi murid itu merasa dihargai. Salah satu nilai kebajikan universal yang harus didapatkan oleh murid itu adalah dihargai, dihormati semua kodrat yang dimilikinya, sehingga kita tidak merasa intimidasi, tidak merasa diabaikan, dan tidak merasa perlakukan berbeda dengan teman-temannya. Jadi intinya itu Bapak Ibu Guru. Saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi pemaparan dari Ibu Andri. Sebelumnya kita samakan persepsi dulu ya Bapak Ibu, supaya tidak ada kesalahan kita pindah dari forum ini. Yang pertama yang dibahas tadi adalah budaya positif. Budaya positif ini ternyata bukan hal yang baru, tapi sebenarnya sudah ada. Misalnya Bapak Ibu beragama Islam semua kan? Sholat? Sejak lahir sudah sholat? Tidak. Oh, tidak. Ada motivasi eksternal dulu. Stimulus yang pertama dari orang tua itu dipasangkan di saat lahir. Itu artinya dari awal panggilan yang harus pertama dan utama kau dengarkan adalah panggilan dari Tuhanmu, azan. Jadi menjawab pertanyaan yang tadi, ada stimulus dulu dari luar, karena kita adalah makhluk sosial, pasti ada dari luar dulu. Pembiasaan positif yang dilakukan oleh orang tua itulah sebenarnya budaya positif. Pembiasaan supaya tertanam keyakinan di hati kita. Mau kita suruh orang tua atau tidak, tetap jadi sholat. Mau diawasi atau tidak, ada orang atau tidak, pasti dilaksanakan kewajiban tak sebagai hamba Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah teori motivasi. Motivasi yang diharapkan tumbuh di sini adalah motivasi internal lewat pembiasaan tak sebagai pendidik. Kemudian keyakinan kelas, seperti yang tadi diluruskan Pak Herman, inti dari budaya positif, fondasinya budaya positif adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas didapat dari hasil diskusi bersama peserta didik, sehingga tidak ada kelompok mayoritas minoritas, karena semua dilibatkan secara utuh untuk melahirkan visi-misi bersama mosi apa di kelas. Dari situ diharapkan tumbuh nilai-nilai kebajikan universal. Universal berarti berlaku untuk semua. Universal, tidak ada minoritas dan mayoritas lagi, karena universal. Semua memahami bahwa itulah keyakinan yang benar. Selanjutnya, di keyakinan kelas, guru tidak dominasi, tapi ada diskusi dan refleksi. Refleksi ini kemudian ditandapahami bersama. Ditandapahami bersama, lalu direfleksi kembali. Makanya selalu ada refleksi. Keyakinan kelas itu tidak berlaku seumur hidup, tapi harus selalu didiskusikan dan direfleksikan. Kemudian kebutuhan dasar manusia ada 5: survival, love and belonging, freedom, fun, and power. Kemudian
posisi kontrol dulu. Yang paling diharapkan adalah posisi Manajer. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi yang berfungsi untuk mengembalikan siswa ke jalan yang benar, kembali ke keyakinan ini. Nah sekarang, Bapak Ibu pernah dengar cerita tentang laut mati? Belum? Pernah dengar? laut mati yang di Yordania. Sering. Kenapa disebut laut mati? Karena hitam, pokoknya yang hitam itu mati. Kadar garamnya terlalu tinggi sehingga tidak ada satupun mikroorganisme, tidak ada satupun makhluk hidup yang bisa bertahan di situ. Kenapa kadar garamnya terlalu tinggi? Kenapa bisa kadar garamnya terlalu tinggi? Artinya diciptakan salah turun. Karena laut mati itu berisolasi, tidak ada outputnya. Semua air dari hulu dia tampung, dia simpan sendiri sampai kadar garamnya menumpuk dan tidak bisa ada kehidupan. Itu jadi pelajaran bagi kita. Ilmu yang didapat dari tadi, yang sudah didengar, yang sudah dipahami, harus ada outputnya. Karena kalau tidak, seperti laut mati, menumpuk saja di pikiran kita, tidak ada aplikasinya sama sekali. Jadi, sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang diamalkan. Bahkan Nabi sendiri berdoa, aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Muslim. Bagi nomor hadisnya, nomor 2722. Jadi, sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang diaplikasikan. Karena akan jadi tanggungan nanti akhirat. Ditanya, lu tahu itu ilmunya mana aplikasinya? Seperti nanti laut mati, semua yang didapat ditampung sendiri, tidak ada outputnya, tidak ada pelaksanaannya. Dan keyakinan kelas, yakin dan percaya di Bapak Ibu, kalau dilaksanakan akan enak sekali dirasa mengajar. Dan selalu yang bertanya-tanya kalau belum dilaksanakan. Tapi kalau dicoba dilaksanakan sama siswata, apalagi langkah-langkahnya sudah dijelaskan tadi sama Bu Andri, kalau mulai tidur dari diskusi, ditampung semua pendapat siswata, baru disepakati bersama, kemudian ditandatangani dan ditempel, akan enak sekali dirasa mengajar. Kemudian saya disebutkan dari Bu Andri, kemudian tambahan dari saya, sebaik-baik ilmu adalah yang dimanfaatkan, yang diaplikasikan. Saya serahkan kepada Bagi prestasi, jadi tadi sudah disimpulkan oleh Ibu Moderator berangkat dari penjelasan dari Ibu Andriani selaku penggerak komunitas. Terima kasih banyak Bu Andri. Kemudian terima kasih banyak Ibu Moderator. Oke Bapak Ibu, cukup sekian seminar kita hari ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat telah meluangkan waktunya untuk mengikuti seminar yang dirangkaikan dengan diseminasi budaya positif yang merupakan salah satu tugas dari pendidikan guru penggerak yang saya jalani sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bantaeng. Untuk penutup, izinkan saya membawakan sebuah pantun. Satu lidi mudah dipatahkan, seikat lidi buat tak tergoyahkan. Mari kita bergandengan tangan, wujudkan cita-cita bersama. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak Ibu guru hebat. Semoga kedepannya saya menjadi pribadi yang lebih baik, termotivasi untuk mengupgrade diri menjadi pembelajar yang menyenangkan untuk murid-murid saya yang selalu dirindukan, dan kemudian menjadi rekan kolaborasi yang bisa diandalkan. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa tak bicara sebentar nak? Pak konfirmasi juga tentang kehadiran kita di upacara bendera. Beberapa pekan ini perhatikan Ki sering kita terlambat ikut upacara bendera.
modern juga itu mengajarkan kita tentang tanggung jawab. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kembali, kira-kira kalau kita pikir-pikir pelanggaran apa saja yang dilakukan kira-kira? Mungkin melanggar peraturan sekolah bersama tidak menghormati. Betul sekali. Tindakan itu juga bisa mempengaruhi teman-temanmu karena melihat saja sering terlambat mengikuti upacara bendera. Jadi itu bisa mempengaruhi teman-temanmu untuk tidak mengikuti juga upacara bendera. Ibu tidak pernah berpikir sampai ke situ. Nah, kira-kira menurut Tak apa tindakan Tak untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan berusaha untuk bangun lebih pagi lagi supaya tidak terlambat upacara bendera. Nah, betul sekali dan sangat bagus itu keinginan Tak. Nah, selain itu bagaimana kalau kamu juga membuat surat pernyataan? Ibu. Bagus sekali. Nah, sekarang Ibu percaya bahwa kamu bisa berubah. Mulai Senin pekan depan, Ibu ingin